Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 3, subtema 3, yaitu tentang mengidentifikasi peristiwa mengembun dan jenis peran di sekolah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, kita hari ini akan mengidentifikasi peristiwa mengembun. Anak-anak pernah melihat gelas yang berisi air es? Pada gelas yang berisi air es, di sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Kemudian saat kalian memasukkan pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas yang awalnya kering, beberapa saat kemudian sisi luarnya terdapat bintik-bintik air. Bagaimana sisi luar gelas ini bisa menjadi basah? Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi, udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya lebih rendah, maka udara berubah menjadi bintik-bintik air. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan es ke dalam gelas. Di sisi luar gelas terdapat adanya bintik-bintik air. Bintik air di sisi luar gelas bukan berasal dari es yang mencair, tetapi bintik air tersebut berasal dari uap di sekitarnya. Nah, bintik air pada dinding gelas yang berisi air es merupakan contoh peristiwa mengembun. Anak-anak masih ingat apa itu mengembun? Ya, mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Selain pada gelas yang berisi es, proses mengembun juga bisa kita lihat pada bunga atau rumput di pagi hari. Nah, mereka terlihat basah pada bintik-bintik airnya. Sekarang kita mengidentifikasi jenis peran di sekolah. Ini kemarin juga sudah Ibu singgung materinya. Anak-anak dengarkan ilustrasi berikut ini. Saat melakukan percobaan tentang peristiwa mengembun, secara tidak sengaja Dayu menumpahkan air ke lantai. Dengan kemudian, lantai kelas menjadi basah. Dayu kemudian meminta bantuan Bu Devi untuk membersihkan lantai. Bu Devi adalah petugas kebersihan di sekolah Dayu. Bu Devi dan Dayu bersama teman-temannya kemudian membersihkan lantai kelas. Nah, dari ilustrasi ini, apakah anak-anak bisa menemukan peran di sekolah? Ya, petugas kebersihan adalah salah satu peran yang ada di sekolah. Bu Devi memiliki peran sebagai petugas kebersihan di sekolah Dayu. Petugas kebersihan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kebersihan di lingkungan sekolah. Misalnya, membersihkan halaman sekolah, membersihkan toilet, dan sebagainya. Selain petugas kebersihan, masih banyak lagi peran-peran yang ada di sekolah. Di antaranya ada guru. Nah, guru berperan mengajar dan mendidik anak-anak murid di sekolah. Ada juga siswa yang berperan belajar dengan rajin, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Berikutnya di sekolah juga ada kepala sekolah. Kepala sekolah berperan memimpin sekolah. Selain memimpin sekolah, kepala sekolah juga berperan sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi staf personalia staf, hubungan masyarakat, dan perlengkapan serta organisasi sekolah. Oke, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah dua buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.